Golkar tetap optimis dengan koalisi Indonesia Bersatu yang udah dibangun di awal-awal itu. Saya berterima kasih dan mendapatkan alasan yang kuat dari Mas Sujiwo Tejo tadi ya, bahwa sebetulnya koalisi-koalisi atau persatuan ini harusnya juga bicara tentang soal bukan hanya menang saja. 1 tahun 3 bulan yang lalu itulah yang membuat KIB itu terbentuk. Ya, jadi kita waktu itu orang mengatakan ini buat apa bangun koalisi, capresnya nggak ada. Gitu. Justru kita bicara waktu itu bukan hanya untung saja, bukan hanya menang saja. Kita bertemu dengan PAN dan P3 membicarakan apa yang mau kita bangun narasi tentang Indonesia ke depan, ya kan? Dan kita sambil menunjukkan bahwa kalau pembicaraan Pilpres ini jauh-jauh hari sebelum di hari H pendaftaran, ya, kita sudah bisa berdialektika dengan sesama partai maupun dengan masyarakat. Nah, pada akhirnya kalau bicara tentang untung rugi, sekarang sudah mulai agak rugi-rugi karena P3 udah mulai kabur kan. Udah ada ruginya ya. Jadi Mas Sujiwo Tejo, Golkar dan teman-teman ini sudah menunjukkan bahwa kita juga bicara tentang bukan hanya menang saja. Gitu loh. Tapi bicara tentang Indonesia ke depan seperti apa. Nah, berkaitan dengan itu, walaupun ya saya mengatakan ada 4 variabel sebetulnya kita semua partai dalam menghadapi Pilpres. Dalam konteks ini kompetisi. Pertama tentu aja ketemunya itu kena kesamaan visi. Walaupun ini klise. Ya, orang sering mengatakan udahlah, nanti ujung-ujungnya nggak ada. Yang penting menang. Tapi menurut saya walaupun klise ini penting. Ketemunya koalisi-koalisi ini pasti didasari itu dulu. Gitu. Nah yang kedua adalah nggak ada orang yang berkompetisi tidak ingin menang. Pasti semuanya menang. Pertimbangan ini untuk apa berkompetisi pemilu tidak menang. Ini yang menjadi variabel yang juga menjadi pertimbangan. Yang ketiga adalah soal adanya kesamaan psikologi politik. Tadi Pak Sekjen PKB mengatakan bisa ketemu dengan semua partai. Ada partai-partai yang belum ketemu. Karena peristiwa-peristiwa masa lalu yang menimbulkan psikologi politik. Kita bersyukur. Mana tuh? Kita bersyukur kemarin Mas Hasto ketemu sama Pak Rifki, yang tadinya orang nggak pernah bayangkan. Inilah demokrasi kita yang harus kita jaga, bahwa ini kompetisi yang indah ya, yang indah gitu loh. Baik, Bang Doli. Sebentar, Jadi Golkar, karena memang waktunya masih cukup, ya kita nikmati aja dinamika ini. Kita ketemu aja dulu rame-rame, diskusi, biolog ketemu dari sana, ketemu dari sini gitu. Ya kayak malam ini ketemu di satu meja ya? Iya. Oke, gitu. Baik. Mas Arwani, saya tanya dulu nih. Tadi disebut kabur oleh Bang Doli. Gimana sebetulnya ini? Satu hal ya yang juga harus kita ketahui bahwa membangun kerjasama antara partai politik ya atau koalisi adalah perintah dari konstitusi. 6A ayat 2 jelas di sana. Jadi bukan hanya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 tapi juga perintah. Yang kedua tentu ada tadi disampaikan gagasan, visi ya atau nilai-nilai yang memang nyambung antara partai satu dengan partai yang lainnya. Ya. Yang ketiga tentu ada sejarah, ada perjalanan-perjalanan yang menguatkan antara kekuatan dua partai itu sehingga bisa menyatu. Seperti misalnya PDI Perjuangan dengan P3. Ya, ketika di tengah jalan berlabuh dengan KIB, tiba-tiba misalnya P3 memutuskan ya dengan segala pencermatan, dengan segala perhitungan memutuskan untuk melakukan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, tentu itu didasari tadi 3 hal tadi. Ya tidak ada misalnya saling meninggalkan atau apa. Jadi kalau sudah perintah konstitusi maka menang kalah saya kira itu bagian dari komitmen pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Oke, baik, ini bukan soal meninggalkan tapi kerjasama politik ya. Itu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong dengan P3 tetap dengan cawapresnya Bang Sandi? Iya. Sama dengan PAN? P3 sudah memutuskan dalam Rapimnas ke-6 kemarin untuk mencalonkan, menyampaikan nama Sandiaga Uno untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Itu kita serahkan kepada Mas Harto. Ya. Jadi gimana? P3 sudah menawarkan Sandi sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Tadi Mas Edi juga mengatakan ingin mengajukan Erick Thohir sebagai cawapresnya Mas Ganjar. PDIP ini kan
punya hak sendiri untuk maju sebenarnya. Gimana merespon itu? Ya, kami dengarkan dengan baik, dengan mata hati, dengan pikiran, kita berdialog tentang Pak Sandi, dialog tentang Pak Erik, bahkan juga dialog tentang Pak Erlangga, karena juga beliau juga diusulkan oleh Golkar sebagai capres maupun cawapres. Jadi dengan dialog itu kita bisa mencari siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar, Pak Pranowo. Dan ini merupakan hal yang sangat penting karena pertemuan tertutup pada saat Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Haji Mardiono, Ketua Umum P3, Pak Zulkifli Hasan, itu sebenarnya sudah membahas juga berbagai kemungkinan-kemungkinan, dan kita juga tidak bisa melepaskan bahwa keduanya kan menterinya Presiden Jokowi. Nah, sehingga faktor Presiden Jokowi itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk dapat bersama-sama kita dengarkan. Yang terpenting siapapun yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo adalah pasangan terbaik bagi bangsa dan negara untuk melanjutkan keinginan Pak Jokowi.